العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم افتح لنا أبواب قلبه بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة العبادة وبنعمة تعليم المتعلم وبنعمة قراءة القرآن وبنعمة صلاة التهجد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك هذا الزمان من حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب. Para ibu seluruh anak ahli jamaah dengan nasihat alhamdulillah orang dina ieu dinten dalayan sasi Syawal dibakarin anugerah di Allah Subhanahu wa taala telah ditebang kendai atau dipertemukan Allah lewat kegiatan setiap hari Sabtu di Masjid Birrul Walidain seperti ayat pengajiannya alhamdulillah dina bulan Syawal ayeuna dikawitan deui duka mari bulan kadongkapan sasi Ramadan kalayan diliburkeun kegiatan nama poe Sabtu kurang langkung sasasi setengah ayeuna tos dipertemukan Allah deui ku ayeuna untuk lebih mempertingkatkan keyakinan orang kepada Allah atau memperbaiki akidah dan kami hanya berbuat menempuh dengan syariatnya doa mudah-mudahan para ibu sadayana masih dirahmati dosa Allah mungkin masih dikuatkan iman Islamnya mungkin masih dikuatkan tauhidnya kalayan diberkahkan ilmunya diberkahkan keluarganya diberkahkan rezekinya diberikan akali sholihin sholihah bila mana Allah memanggil terus karena waktunya selalu dalam lindungan Allah yaitu husnul khatimah. Amin ya Allah. Ibadah secara pribadi atau secara keluarga pribadi kejauh dari keliburan dalam waktu kurang lebih 45 hari kata Nabi secara umumnya bubur siang buburan siang kalau kurang lebih 2 minggu takwa segitu pribadi semua terjadi biasa terluput tina dosa terhadap para ibu sadayana wayana dimulai kawitan ngaji ieu pribadi atas nama keluarga sadayana dari mulai pribadi atas nama sampai ke cucu habun tanpa kasubuh dohir batin di dunia dugi kaya. Alhamdulillahirabbil alamin tahadus binikmat dengan adanya pertemuan ini kita saling memaafkan
satu sama lain, maka dengan kejadian-kejadian ini yuk kita bersama menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan tiada lain kegiatan untuk mempertingkatkan keislamian, yaitu ada kajian-kajian atau ada salat berjamaah ataupun berbaik terhadap orang lain. Maka dengan ini semoga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, insyaallah dina waktu ieu beribadah akan menjelaskan kajian-kajian dari mulai ilmu syar'i atau ilmu syariat supaya orang bisa ibadah dari yang selama ini, dari sekarang ini mulai syariatnya insyaallah akan dibahas secara thariqahnya atau secara hakikinya di sisi Allah. Karena ilmu ini bukan hanya untuk syariat doang, tapi bukan hanya untuk jasmani doang, tapi ilmu orang dikaji atau dialah ilmu orang harus mendatangkan ilmu di dalam batin. Itu adalah ilmu perjalanan, ilmu yang kita tuju. Berarti yang konsumsinya adalah ruhaniyah kita. Kalau secara umum kajian-kajian ini ilmu fikih, jadilah ilmu fikih itu dikonsumsi oleh akal atau pikiran dan dilakukan oleh jasmani. Praktek ilmu dohir, ilmu kelihatan secara sekasat mata, bisa dirasakan dan kelihatan oleh mata, yang disebutkan di dunia ini adalah ilmu dohir atau dikatakan ilmu syariat. Buat kemanakah syariat? Buat menuju kepada Allah. Karena ada dikatakan sahabat pun ada 4: Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Terus imam pun ada 4: Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Di dalam tubuh manusia pun ada 4 nu disebutna, mana di dalam tubuh urang oge aya 4 kalimatna fajar, yaitu mulai Allah menciptakan dari tanah, kedua api, ketilu angin, keempat air, kalimatna fajar adalah ruh. Banyak yang selama ini Allah ciptakan yang berempat-empat ini, apakah ada di dalam hati kita yang ingin tahu yang 4 ini? Padahal ini ilmu satu paket untuk menuju kepada Allah. Bila mana manusia ingin untuk menuju kepada Allah, tidak dibawa satu paket ini dari mulai ilmu syariat,
ilmu thariqat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat tidak nyampe. Seandainya kita mengkaji daripada ilmu syariat doa cuma secara ilmu fisik di dunia ini, dulu kami selalu menjelaskan daripada ilmu-ilmu fikih. Ternyata ruhaniyahnya tidak dibimbing untuk menuju kepada Allah, tidak dikenalkan pun kepada Allah. Cuma dikenalkan cuma dengan fadilah, dengan surga-surga atau kesenangan-kesenangan ini. Kami selalu menjelaskan seperti itu supaya masuk surga. Ternyata yang punya surganya kami pun tak tahu. Maka insya Allah dengan izin Allah, izinkan kami untuk memaparkan supaya ruhaniyah kita bisa usul kepada Allah, karena kami terdorong dengan umur kurang lebih setengah abad. Sedangkan kalau lihat daripada umur Kangjeng Nabi Muhammad cuma sebatas 63 tahun. Kalau terus-terus kami membahas daripada syariat doa secara ruhaniyah tidak dibimbing kepada Allah, kami di akhirat nanti tak tanggung jawab. Coba siapa yang bertanggung jawab? Nah, disinilah manusia kami termasuk di kalangan itu. Maka dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki Allah, yuk kita kajian kita tingkatkan. InsyaAllah dari mulai Syawal ayeuna dikaji dari mulai mual kitab gede tapi kitab kecil, istilahna kitab Safinah, supaya kan selama ini kajian Safinah cuma pembahasan daripada syariat doang, tapi hayu kurang tingkatkan sampai ke ruhaniyah kita bisa usul kepada Allah. Karena tiada lain, manusia ini adalah di dunia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada alaihi ma fa alaihi bil ilmi. Siapapun yang ingin urusan dunia harus mengetahui ilmunya. Siapapun yang ingin ke akhirat pun harus tahu ilmunya, bukan hanya ilmu syariat. Yuk kita bahas ilmu syariat, tarekat dan hakikat. Kalau dicontohkan ku Gusti Allah di alam dunia ini adalah ilmu itu adalah air. Air itu adalah air kehidupan jasmani. Karena kita tak pernah tak butuh daripada air. Selalu membutuhkan siang malam untuk bersuci, membutuhkan air. Urusan dunia itu selalu buat minum, membutuhkan air. Kalau ada air juga yang dikatakan air laut, ada juga air yang terbang, ada juga air Zam-Zam mubarak. Itu contoh-contohnya nu kelihatan oleh sekasak mata,
dari mulai air ayat diurang ke insyaallah kami dibahas tentang masalah airnya, cuma ini supaya mengenal daripada ilmunya dulu. Ilmu alam dunia atau ilmu syariat ini adalah kalau dicontohkan di sisi Allah, ilmu syariat adalah air yang ada di sekitar kita. Ilmu syariat ilmu yang ada di dunia ini, maka manusia mencari ilmu ke sana kemari untuk praktek melakukan sholat, selalu mendatangkan ilmu syariat. Ilmu syariat pun kita mungkin belum menguasai tentang masalah ilmu syariat, karena manusia banyak selalu bertanya tentang masalah ilmu, walaupun ilmu di dunia pun kadang-kadang banyak yang belum menguasai daripada ilmu. Contohnya ilmu tentang masalah rumah tangga, ilmu masalah pernikahan, ilmu masalah tolak, ilmu masalah idah, ilmu sholatnya, banyak yang belum memahami semuanya daripada ilmu syariat. Sedangkan umur gak bakalan lama lagi. Banyak daripada ilmu itu pun dalam ilmu rumah tangga pun masih dalam keadaan kebingungan, karena sering banyak yang bertanya tentang masalah umur pernikahan, atau sekalipun ilmu zakat ataupun sekali ilmu puasa. Mungkin yang sering ngaji bisa menguasai, tapi kebanyakan belum dipahamkan Allah, karena beliau itu mengikuti dengan kemalasan untuk mendatangkan ilmu masuk ke dalam dada. Dia tidak mengikuti dorongan-dorongan dalam hati, cuma mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Contohnya air, itulah ilmu syariat. Air di sini maka manusia tidak selalu meminum, padahal kebanyakan air apapun. Tingkat yang kedua, ilmu menyelam, nu disebutna ilmu iman. Para ibu, ayeuna ilmu iman yang kita diselami tentang masalah iman itu bukan dilihat dari sekasat mata, bukan, tapi dirasa. Karena ilmu iman itu bila mana muncul dengan keyakinan, akan muncul dirasa. Kadang-kadang manusia omong iman kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi tak merasa dengan kehadirannya Allah. Sedangkan Allah lebih dekat, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Bila mana bertanya tentang masalah aku wahai Muhammad, ini qaribun cek Allah, aku lebih dekat. Kenapa manusia ini secara syariatnya sudah iman, tapi hatinya tidak merasakan kehadirannya Gusti Allah? Nah, makanya kita manusia ketika melaksanakan sholat, sedangkan ari umur ilmu tauhid, ilmu keyakinan besok atau lusa akan kedatangan mati, sudahkah mempersiapkan ilmu kembali kepada Allah?
Kalau secara syariat alhamdulillah prosesnya sudah muncul, maka wahai ibu-ibu jamaah-jamaah dirahmati Allah, ketika ibu sudah kesana kemari, kajian-kajian sudah sering, yuk kita tingkatkan babakan ruhaniyahnya supaya bisa wusul kepada Allah, karena umur kita tidak tahu. Mungkin pulang dari masjid ini besoknya bisa innalillahi, ataupun malamnya bisa innalillahi. Sedangkan kalau kita masih dalam keadaan bingungnya, memang di sini tempat bingung. Bila mana manusia di dalam hatinya tetap masih ada hijab. Nah, ilmu iman itu kalau dicontohkan daripada airnya adalah air laut. Di laut ini besar itu laut, tapi jarang manusia mengonsumsi air laut itu. Jarang. Ketika dikonsumsi juga harus dinetralisirkan supaya China jadi tawar. Tanya, jadi cair laut itu sakitu luasna, tapi kenapa manusia ini tak mau untuk minum air? Cuman yang diambilnya rasa, contoh dari garam. Air laut itu kita semuanya memakan kepada garam. Ibu-ibu sadayana nu di masjid di dieu sadayana ngaraoskeun rasa nagar, cing kumaha rasa nagara? Asin. Ayana dina rasa. Nah, matak ilmu iman oge ayana dina hate anu lamun we geus kabuka. Ilmu keyakinan ka Gusti Allah sangat luas. Bila mana manusia kalau sudah sangat luas di dalam hatinya, banyak makanan-makanan buat jasmani, rezekinya banyak di sana sini. Contoh di dohirna dicontohkan ku Gusti Allah, innallaha la yastahi ayadriba masalam ba'udotang pamapaukoha. Coba di laut ikan berjuta-juta ikan, marilah kita selam di dalam laut. Bila mana manusia yang mampu untuk menyelam, maka disitulah manusia akan sibuk, banyak rezeki, banyak ikan-ikan. Bahkan di dasar laut ada mutiara. Bila mana ilmu tauhid, ilmu keyakinan anu asupkeun dina hate pun sami. Bila mana jalmi ingin memasuk ke dalam keyakinan lebih jauh lagi, maka di dalam hati ada cahaya-cahaya ilahi. Nah, makanya selama ini termasuk kami sendiri belum dipahamkan Allah. Kalau sudah dipahamkan Allah, ternyata dunia ini adalah sanepan contoh buat ruhaniah kembali kepada Allah. Ini baru pembahasan dari ilmu. Yang ketiganya adalah dikatakan air hujan. Ibu, bila mana ibu sudah mendatangkan daripada air hujan atau ilmu yang bisa terbang, doanya selalu dikabul ku Allah. Doanya dikabul ku Gusti Allah ketika disorot ku matahari adalah air laut bisa naik, air kecomberan pun bisa naik, air yang di sekitar urang oge bisa naik. Nah, disinilah Bu,
Contoh-contohnya bila mana ibu kalau situ sudah disorot ku matahari, ibu doa nak terkabul ku Gusti Allah. Ngan terkabul apakah ditolak atau enggak? Nah, banyaknya air mungkin diturunkan lagi air jadi air kecomberan atau cai kotoran deui. Tapi bila mana manusia selama ini berdoa terus dan berdoa dengan ikhlas, maka dijadikan ku Gusti Allah itu adalah air Zam-Zam mubarak. Berarti lamun bajalmi geus ayeuna muncul pernah ngalaksanakeun minum air Zam-Zam mubarak nu aya di Mekah, itulah ilmu barokah. Itulah ilmu barokah bila mana manusia datang ke kajian-kajian babakan tauhid, terus memahami kajian-kajiannya, walaupun kita bingung dulu, pasti dah bingung dulu, tapi ibu akan paham ilmu Zam-Zam mubarak. Matak dina keur waktu sa'i, itulah waktu sa'i sopak marwah langsung minum air Zam-Zam mubarak. Cerita daripada syariat mah ibu geus paham, ngan insyaallah cerita daripada hakikat insyaallah kita bahas supaya ibu paham. Zam-Zam mubarak itu berarti jalmi anu geus kena kana panggilan. Kalau secara syariat berarti jalmi geus bisa haji, geus bisa umroh, mau jalan mana tetap berarti itu panggilan jasmani, bisa datang ke tanah suci terus minum air Zam-Zam mubarak. Tapi kalau manusia tidak sampai ke sana, tak mampu untuk mengumpulkan uang, kita coba datanglah ke kajian-kajian babakan tauhid supaya ketemu kita dengan haji hakikat atau umroh hakikat. Kita harus merasa panggilan Allah. Allah akan memanggil lewat rasa. Contoh, rasa lapar. Itulah panggilan Allah. Allah memanggil ke hambanya di dalam rasa. Ketika kita pengen BAB, Allah ingin menyelamatkan, ingin menutupkan, maka dipanggil lewat rasa pengen BAB. Bila mana manusia pengen kencing, itu semuanya harus merasa panggilan Allah. Jangan merasa panggilan hawa nafsu. Ketika kita tahajud, panggilan Allah atau karena Allah. Berarti manusia kalau sudah paham di situ tak pernah berhenti melakukan haji hakikat. Nah, maka disitulah tingkatan daripada keilmuan. Jadi urang teh karena abdi rek ngabahas dari mulai kajian-kajian ini, dari mulai yang selama ini kitab kanak-kanak, tapi ku abdi kanak-kanakna rek didewasakeun. Karena selama ieu urang teh terus-terus resep keneh ngaji diiming-iming. Iming-iming kagerak naik ngaji, masih kene ngaji dan sholat itu tak sadar di dalam hati, masih kene karena sesuatu. Kalau masih karena sesuatu, ada sedegan sesuatu itu adalah makhluk. Sedegan ari sifatna makhluk, la haula wala quwata illa billah. Berarti makhluk tidak bisa menolong? Tidak. Yang bisa menolong itu hanya Allah. Kenapa manusia ini selalu ibadah, selalu ngaji karena sesuatu yang tak bisa menolong? Karena hati masih terhijab, masih gelap. Disitulah manusia akan terkecoh oleh setan-setan atanapi setan-setan anu aya di dalam dada. Sekarang kita harus paham kajian kita dari mulai syariat
tujuh syariat tarekat dan hakikat, karena umurnya tidak akan lama lagi. Alam dunia sudah dicontoh-contohkan Gusti Allah dengan kejadian-kejadiannya gempa, berarti manusia sudah pada tarere rek baralikan Gusti Allah tempat pambalikana barunya hona di dalam syariat, jalan ruh ka Gusti Allah masih dalam keadaan tertutup. Yuk kita buka insyaallah dina minggu payun kau dibuka dari mulai tingkatan ngaji syariat hakikat dan hakikat supaya orang bisa usul ke Allah. Allahumma sholli